Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, Bapa, ku persembahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Bilangan pasal yang ke-18 ayat ke-8 sampai dengan yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Harun, sesungguhnya aku ini telah menyerahkan kepadamu pemeliharaan persembahan-persembahan khusus yang kepadaku. Semua persembahan kudus orang Israel kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu sebagai bagianmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Inilah bagianmu dari segala persembahan-persembahan yang maha kudus itu, yaitu dari bagian yang tidak harus dibakar, segala persembahan mereka yang berupa korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah yang dibayar mereka kepadaku. Itulah bagian maha kudus yang menjadi bagianmu dan bagian anak-anakmu. Sebagai bagian maha kudus haruslah kamu memakannya. Semua orang laki-laki boleh memakannya. Haruslah itu bagian kudus bagimu. Dan ini pun adalah bagianmu, persembahan khusus dari pemberian mereka yang lain, termasuk segala persembahan unjukan orang Israel. Semuanya itu kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum, yakni yang sebagai hasil pertamanya dipersembahkan mereka kepada Tuhan, aku berikan kepadamu. Hulu hasil dari segala yang tumbuh di tanahnya yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan adalah juga bagianmu. Setiap orang yang lahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Semua yang dikhususkan bagi Tuhan di antara orang Israel menjadi bagianmu. Semua yang terdahulu lahir dari kandungan segala yang hidup yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, baik dari manusia maupun dari binatang, adalah bagianmu. Hanya haruslah kau menebus anak sulung manusia, juga anak sulung binatang yang najis haruslah kau tebus. Mengenai uang tebusannya, dari sejak berumur 1 bulan haruslah kau tebus menurut nilainya, yakni 5 sikal perak ditimbang menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gera beratnya. Tetapi anak sulung lembu, domba atau kambing janganlah kau tebus, semuanya itu kudus. Darahnya haruslah kau siramkan pada mezbah dan lemaknya kau bakar sebagai korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Tetapi dagingnya adalah bagianmu sama seperti dada persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan. Aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau.
itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan tentang para imam yang telah dipilih oleh Allah menjadi pelayan di tempat Maha Kudus. Bapak Ibu saudara yang terkasih, tema firman Tuhan hari ini saya berikan kepada kita adalah penghasilan imam dan orang Lewi. Mengapa kita harus berbicara tentang penghasilan, Bapak Ibu saudara yang terkasih? Ya, semalam kita telah merenungkan bagaimana Allah telah menetapkan Harun beserta dengan anak-anaknya, bahkan suku Lewi boleh ditetapkan menjadi pelayan di tengah-tengah kemah suci, yang mana para imam harus melayani di tempat kudus dan suku Lewi melayani di kemah-kemah pertemuan. Ini akan menjadi kita renungkan ketika mereka terpilih menjadi imam dan menjadi pelayan di tengah-tengah kemah pertemuan. Apa yang menjadi tugas mereka adalah sangat berat. Mereka dipilih Allah untuk boleh menjaga tempat kudus sehingga tidak dinajiskan oleh orang-orang awam yang mengakibatkan kematian di tengah-tengah kehidupan orang tersebut, bahkan di tengah-tengah kehidupan para imam. Ketika mereka gagal menjaga, maka mereka juga akan mengalami kematian. Jadi ada tugas berat yang mereka harus emban, ada tugas yang ditetapkan Allah mereka emban, mereka harus pikul di tengah-tengah pundak mereka. Tugas yang sangat berat diberikan Tuhan Allah, yaitu tugas yang sangat suci yang boleh ditetapkan kepada mereka. Sehingga Bapak Ibu, mereka tidak mendapatkan bagian di tengah-tengah tanah perjanjian itu. Mereka tidak memiliki bagian di tengah-tengah tanah itu, karena mereka telah ditetapkan Allah menjadi para imam dan pelayan di tengah-tengah kemah pertemuan. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita, Allah telah menetapkan mereka dan memiliki tugas tanggung jawab yang sangat berat yang harus mereka pikul, menjaga kekudusan kemah suci. Ketika mereka menjaga, maka mereka juga adalah manusia biasa seperti orang Israel yang lainnya, membutuhkan makanan, membutuhkan materi, membutuhkan segala yang lain seperti yang dibutuhkan para orang Israel. Namun mereka Tuhan tetapkan untuk bekerja melayani kemah suci. Apa yang menjadi penghasilan bagi mereka untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa makan, untuk bisa mencukupkan segala kebutuhan mereka, sehingga mereka tetap kuat, sehat dalam melayani pekerjaan Allah. Dan hari kita akan merenungkan bahwa penghasilan mereka berasal dari persembahan-persembahan yang telah diberikan orang-orang Israel, yaitu persembahan yang tidak dibakar. Itu yang akan menjadi bagian milik mereka yang boleh mereka makan, mereka pakai ketika orang Israel mempersembahkannya. Baik itu persembahan pengampunan dosa, baik itu persembahan ucapan syukur mereka, bahkan hal-hal yang lain Tuhan telah berikan kepada mereka. Ini menjadi suatu ketetapan daripada Allah untuk boleh dimiliki oleh para imam, bahkan suku Lewi. Sehingga menjadi konsep yang akan kita renungkan hari ini, menjadi pelajaran berharga dalam hidup kita, bahwa setiap orang yang telah dipilih Allah tidak pernah membiarkan hidup mereka terlantar. Namun Allah memperhatikan segala sesuatu yang diperlukan, seperti Harun dan anak-anaknya beserta dengan suku Lewi yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah memberikan penghasilan dalam hidup mereka sehingga mereka boleh mengelolanya dan mereka boleh bertahan hidup selama Tuhan mengizinkan mereka melayani pekerjaan itu.
Bapak Ibu sayang terkasih, suatu hal yang mau kita petik dari firman Tuhan hari ini dalam perenungan kita, bahwa Allah tidak pernah membiarkan hidup kita. Para imam, yaitu Harun beserta dengan anak-anaknya dan juga suku Lewi, telah ditetapkan Allah dan Tuhan memperhatikan kehidupan mereka, kebutuhan mereka, apa yang harus mereka pakai, apa yang harus mereka makan, dan apa yang harus mereka cukupkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Sehingga kita harus mengimani ini, Bapak Ibu yang terkasih. Kita orang Kristen mengaku adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita adalah orang pilihan Allah, karena kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita telah menebus kita dan menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu mari kita imani bahwa Allah yang telah memilih kita, Allah yang telah menetapkan kita, itu bukan karena hasil usaha kita, namun semua karena karya penebusan yang luar biasa membuat kita layak di hadapan Tuhan. Allah yang telah memilih kita, bukan kita yang telah memilih menjadikan Dia Allah dalam hidup kita, namun Allah yang telah berkorban dengan luar biasa sehingga menjadikan kita layak di hadapan-Nya. Bapak Ibu sayang terkasih, yang menjadi perenungan besar dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, umat pilihan Allah, jangan pernah mengalami khawatir di tengah-tengah kehidupan kita. Terkadang sebagai manusia biasa memang ada kekhawatiran itu, tetapi jadikan kekhawatiran itu menjadi kekuatan dalam hidup kita untuk semakin mendekatkan diri di hadapan Allah, merenungkan apa yang terjadi dalam hidup kita, sehingga Allah yang akan memampukan kita, sehingga dimampukan di dalam menjalani persoalan yang kita alami, dan apa yang kita perlukan akan Tuhan cukupkan sebagaimana yang dialami para imam-imam dan suku Lewi. Tuhan telah menetapkan segala sesuatu yang mereka perlukan, Tuhan cukupkan melalui persembahan. Dan hidup kita juga akan dicukupkan oleh Allah ketika kita sungguh-sungguh percaya dan mau ikut apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Oleh karena itu, kalau jemaat-jemaat Tuhan, kita telah merenungkan firman Tuhan ini, mari kita belajar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ketika Allah telah menetapkan kita, maka Allah akan mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan. Tuhan tidak akan melepaskan begitu saja, karena Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Ia adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Oleh karena itu, teruslah mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti para imam, Tuhan cukupkan. Demikian dengan hidup kita. Dan satu hal lagi yang perlu kita mengerti, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan katakan bahwa para hamba-hamba yang telah Tuhan pilih, mereka berpenghasilan dari apa yang telah jemaat-jemaat itu boleh berikan, dan boleh dipakai para hamba-hamba itu untuk boleh melayani Tuhan lebih luar biasa lagi. Oleh karena itu, ketika kita diberkati oleh Tuhan, jangan pernah pelit memberi kepada Tuhan. Berilah, karena itu adalah untuk pekerjaan Tuhan Allah. Maka Tuhan akan semakin memberkati kehidupan kita. Oleh karena itu, yang pertama, imani Allah yang telah memilih kita. Allah akan mencukupkan segala sesuatu dalam hidup kita. Yang kedua, kita telah diberkati oleh Tuhan. Berilah yang terbaik untuk Tuhan, maka para hamba-hamba yang telah dipilih oleh Tuhan akan semakin diberkati, dicukupkan kebutuhannya lewat apa yang telah Dia berikan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk renungan hari ini yang telah mengingatkan kami terus berpengharapan kepada Tuhan bahwa Engkau Allah yang telah memilih kami dan akan terus boleh melawat hidup kami. Ini menjadi kerinduan kami, dan kami mau aminkan itu, dan kami mau yakinkan dalam hidup kami, apapun persoalan yang kami alami dalam menjalani hidup kami percaya Engkau Allah akan memenuhi segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan,
ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan